sadayana kami ti kelompok 7 mata kuliah pengantar ilmu hukum. Dinten ieu kami bade ngalaksanakeun wawancara ka Pengadilan Agama pikeun leuwih ngartos ti cara ngurus perkara, dugi katangtangan, jeung harapan kaharep ti Pengadilan Agama. Ia mengrupikan tugas proyek tina mata kuliah pengantar ilmu hukum nu kami baris langsung ngamatkan jeung diajar tina sumber langsung ngenaan kumaha Pengadilan Agama ngalaksanakan pancena dina nangani perkara-perkara hukum. Perkenalkan, nami abdi Arum Arifin, NIM 1417625056. Perkenalkan, nami abdi Siti Zenobia Afifah, NIM 1417625058. Perkenalkan, nami abdi Kaila Farisa, NIM 1417625060. Nami abdi Raden Siti Kalia Purvasa Buma, NIM 1417625061. Perkenalkan, nami abdi Biasir Hamam Syaifullah, NIM 1417625055. Perkenalkan, nami abdi Randi Abdul Latif, NIM 1417625063. Perkenalkan, nami abdi Miguel Francisco, NIM 1417625072. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrullah. Saya staf dari Kepanitraan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bapak ini Bapak Ubaidillah Sarjana Agama. Beliau adalah PLH Panitra Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Karena hari ini Pak Panitranya sedang ada diskusi. Oke, di sini saya Randi Abdul Latif akan mewawancarai pihak dari Pengadilan Negeri Agama. Banyak hal yang bisa diakses masyarakat para pencari keadilan di Pengadilan Agama, dari mulai pengambilan nomor antrian, pendaftaran, persidangan, cara-cara prosedur persidangannya. Untuk prosedur pengambilan antrian kita sudah siapkan baik secara manual atau online. Jadi masyarakat bisa mengambil antrian, baik itu antrian pelayanan PTP atau persidangan, itu sudah bisa diambil melalui online. Dan kalau bermasalah, mereka juga bisa lebih banyak mengambil yang secara offline, langsung datang ke sini. Untuk pendaftaran sekarang karena Perma nomor 3 tahun 2019, pendaftaran perkara sudah melalui KOD. Jadi semua untuk di Jakarta Selatan pendaftaran perkara sudah 100% menggunakan itu. Tapi kalau bisa untuk kuasa pengguna atau kuasa hukum, mereka bisa mendaftarkan langsung dia dari rumah tanpa harus datang ini karena sudah mempunyai akun. Tapi kalau untuk pengguna lain atau insidentil, dia datang ke Pengadilan Agama, nanti dibantu membuatkan akun dan dibantu untuk mendaftarkan. Jadi lebih mudah ya Pak? Lebih mudah dan lebih murah biayanya. Paling banyak di wilayah ini para perceraian, baik yang diajukan oleh pihak istri, yang paling banyak pihak istri. Saya juga itu ada yang diajukan pihak suami mencari talak. Dan itu ya udah banyak perkara penundaan satu hari, tapi didominasi sama perkara perceraian. Jadi cukup banyak gitu. Rata-rata tahun itu bisa buatan rata-rata ini Jakarta Selatan ya. Oke, baik Pak. Perkenalkan, nama saya Arum Arifin. Saya Siti Zenobia Afifah. Itu tergantung kehadiran para pihak. Kalau ini kebanyakan juga di sini, nggak kebanyakan sih ya, sebagian lah. Ada waktu sidang pihak suami atau istri tidak hadir, jadi putusnya kan first take atau izin first take. Nah itu dalam sebulan udah selesai, udah bisa diputus. Tapi kalau
para pihak hadir itu agak lebih lama karena kedua belah pihak hadir. Nah, pengadilan sesuai amanah Mahkamah Agung itu harus memediasi para pihak, wajib itu. Kalau tidak perkara bisa dibatalkan demi hukum. Makanya tuh kalau hadir dua-duanya itu bisa lebih lama, lebih dari sebulan. Bahkan kalau ada kumulasi perkara ternyata di dalamnya ada gugatan balik rekompensi namanya, baik itu masalah anak atau harta bersama, bisa lebih lama lagi gitu. Lama sebentarnya persidangan, proses persidangan itu tergantung keadaan dalam sidang, kehadiran para pihak terutama. Berarti kalau misal ada kedua belah pihak itu diperlukan adanya mediasi dulu gitu ya Pak? Kalau kedua belah pihak hadir wajib mediasi. Terima kasih Pak. Kalau untuk prosedur pendaftarannya, karena sudah menggunakan e-court semua dan persidangannya hampir semuanya sudah litigasi, jadi untuk pendaftaran perkara, para pihak itu datang ke pengadilan agama, tergantung dari gugatan yang akan dia daftarkan. Lebih banyak itu perceraian. Di sini untuk pembuatan gugatan kita sudah siapkan pos layanan hukum gratis yang sudah dibiayai oleh negara. Setelah dibuatkan gugatan oleh pos Bankum, maka pihak itu langsung ngambil antrian untuk pendaftaran perkara. Dari situ kita buatkan akun pendaftaran e-courtnya. Nanti kalau dia bisa mendaftarkan sendiri silahkan, kalau sudah punya akun. Tapi kalau yang tidak mengerti atau dia minta dibantu oleh petugas PTSP untuk mendaftarkannya. Setelah dia didaftarkan, dia mengupload gugatan, terus bukti-bukti. Setelah mengisi identitas, maka setelah pembayaran, para pihak nanti akan mendapatkan nomor perkara, register nomor perkara. Perkenalkan, nama saya Mikael Francisco dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kayla Farisa. Latihan ada baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung melalui Badan Diklat Hukum dan Peradilan, dan selain itu ya ada DDTK di sini. DDTK diselenggarakan mandiri secara internal gitu, dari atasan atau dari pegawai-pegawai sini yang baru selesai melaksanakan pelatihan. Harusnya nanyanya ke mediator. Cuman yang kita tahu tuh, ini kan kebanyakan di sini cerai ya. Cerai yang di mediasi itu, kalau cerai itu rata-rata yang jadi masalah tuh masalah apa? Akibat cerai ya. Akibat cerai itu kan kadang si pihak penggugat atau penggugat misalnya istri gitu, misalnya dia minta lebih, tapi si suami ternyata tidak sanggup, tidak mau menyanggupi. Nah itu tantangannya kayak gitu. Terus masalah waris, gugat waris kan ada juga atau mediasi. Nah itu bisa jelimet lagi, banyak kan ya, masing-masing kan mempertahankan argumennya ya, butuh dia minta bagian lebih besar apalah, ya itu paling tantangannya. Tapi kalau emang lebih ini mestinya nanyanya mediator. Iya, kita pihak pengadilan, majelis hakim terutama tuh hanya menerima hasil mediasi, karena mediator ini di sini mediator kan ada dua tuh, hakim dan non hakim. Nah kebanyakan itu non hakim di sini yang melakukan mediasi itu. Makanya kalau pengadilan cuma menerima hasil, ya kita menerima hasil ya itu. Jadi kita nggak pernah nggak selalu tahu apa hambatannya gitu atau apa ya masalah dalam mediasi itu. Nama saya Radin Siti Kalila. Nama saya Biasyir Hamam Saifullah. Kalau untuk edukasi ya, untuk kita, kalau untuk edukasi biasanya ada, tapi itu jarang ya. Kalau paling ada sosialisasi kita. Kalau ada produk-produk baru atau aturan-aturan baru, kita sosialisasi. Terus
Kalau untuk kerjasama dengan pihak lain, 3 tahun terakhir kemarin kita itu ada kerjasama untuk pelayanan isbat massal. Nah, isbat massal itu kita bekerja sama dengan KUA, terus dengan Dukcapil, tapi dia tidak terpadu, masih dengan persidangan biasa yang diselenggarakan oleh wali kota dan Provinsi DKI Jakarta. Ya harapan kita kalau perkara perceraian ya harapan kita mereka nggak cerai. Ya harapan kita nggak ada sengketa lah. Maksudnya kan kalau orang kesini itu sebagian besar itu punya masalah, punya sengketa, terutama yang masalah gugat ya. Ya kita harapan kita mah ya selama bisa dibicarakan baik-baik di luar persidangan, di luar pengadilan, itu utamakan itu, keluarga diajak semua segala macam gitu. Jangan sampai ke pengadilan, kalau udah pengadilan kan aduh jadi emosional semua. Ya harapan kita ya itu, sebelum ke pengadilan, sebelum berperkara ke pengadilan, lebih baik ke keluarga dulu, pihak keluarga ini masalah apapun ya, waris atau perceraian gitu, kedua belah pihak keluarga terutama itu mendingan kayak itu dulu, musyawarah dulu sebelum kalau udah final udah benar-benar tidak dianggap sudah tidak bisa bersatu lagi atau udah deadlock lah gitu, baru ke pengadilan. Untuk untuk masyarakat yang ingin mencari informasi tentang perkara atau persidangan, bisa dilihat di website pengadilan. Sekarang itu pengadilan sudah banyak memberikan informasi di website terbuka. Dari hasil wawancara kelompok kami dapat disimpulkan bahwa Untuk sekarang, untuk seperti proses penguploadan berkas gugatan itu sudah bisa dilakukan secara online. Ada nama sistemnya e-court. Untuk penanganan mediasi, biasanya permasalahannya ada di hak asuh dan hak idah untuk istri. waktu rata-rata proses itu tergantung dari kedua belah pihak. Jika kedua belah pihak itu hadir, prosesnya akan lama. Dan begitu juga sebaliknya, jika pihak itu hadir sendiri, prosesnya akan cepat. Pengadilan Agama juga bekerja sama dengan lembaga lain seperti memberikan sosialisasi terhadap aturan-aturan baru. Lalu dengan KUA juga bekerja sama melakukan sidang isbat massal. Ya. Harapan dari Pengadilan Negeri Agama Jakarta Selatan untuk kedepannya kasus-kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Negeri Jakarta Selatan bisa diselesaikan secara keluarga atau musyawarah. Jangan sampai terbawa ke pengadilan. Kesan-pesannya ketika saya datang ke Pengadilan Negeri Agama Jakarta Selatan, jujur nyesek banget pas tadi dengar sidang dan putusannya, itu nyesek sekali. Ternyata pengadilan agama peradilannya ini dilakukan secara sangat terstruktur, lalu profesional dan juga tertib. Pengadilan agama ini kami mendapatkan ilmu yang sangat insightful dan mengetahui bagaimana proses pengadilan agama ini dilakukan untuk sidang terbuka. Kesan dari saya, jujur di pengadilan agama ini mereka sangat terbuka sekali untuk kita-kita yang ingin baru mempelajari hal baru. Jadi sangat amat berkesan. Untuk saya kesan pesannya dari awal datang sampai selesai ini sangat insightful, sangat pokoknya kita jadi tahu lah alur-alurnya sudah sangat jelas. Apalagi sekarang sudah dimodernisasi, bisa pakai sistem namanya e-court. Sekian, bye-bye.